Dinda menatap layar komputer dengan mata yang mulai terasa berat. Jarum jam di sudut ruangan menunjukkan pukul 2:50 pagi. Ruangan call center itu sunyi, hanya suara dering telepon dan suara ketukan jari di papan keyboard yang mengisi malam. Sudah hampir 5 tahun Dinda menjalani pekerjaan ini. Menjadi operator layanan darurat bukanlah pekerjaan mudah. Mereka harus siap sedia selama 24 jam, menghadapi berbagai keluhan, kecemasan, dan kadang teriakan panik dari orang-orang yang menghubungi. Tapi malam ini terasa seperti malam biasa, tanpa ada hal aneh yang terjadi. Dia menarik nafas panjang dan memutar kursi ke arah jendela kecil di belakangnya. Di luar, lampu kota berkelap-kelip seperti bintang kecil yang tak pernah padam. Dinda bertanya-tanya, berapa banyak orang yang saat ini sedang tidur pulas, dan berapa banyak yang tengah bergelut dengan masalah mereka, sama seperti yang ia hadapi setiap malam. Dinda kembali menatap layar. Sistem sudah menyiapkan nomor berikutnya. Panggilan akan datang kapan saja. Dia tahu, apapun yang terjadi, pekerjaannya adalah mendengarkan dan membantu. Jam menunjukkan pukul 2:05 pagi ketika teleponnya berdering untuk panggilan pertama malam itu. Suara di ujung sana seorang pria tua yang panik karena kebakaran di rumahnya. Dengan sabar, Dinda mencatat alamat dan menghubungi unit pemadam kebakaran. Suara pria itu gemetar, tapi ia merasa lega mendapat bantuan. Panggilan berikutnya datang dari seorang ibu yang panik karena anaknya demam tinggi. Dinda menenangkan ibu itu, memberinya petunjuk pertolongan pertama sambil menunggu ambulans tiba. Rutinitas seperti ini sudah menjadi bagian dari hidupnya. Di tengah-tengah itu pikirannya sempat melayang. Dia bertanya-tanya kapan terakhir kali ia merasakan ketenangan sesungguhnya. Saat ini, ketenangan hanyalah jeda pendek antara satu panggilan dengan panggilan lain. Sekitar pukul 3 pagi, Dinda menyadari ada sesuatu yang berbeda malam ini. Telepon berdering lagi, tapi nomor yang muncul di layar tidak dikenal. Tidak ada nama, hanya angka-angka acak yang membuatnya sedikit gelisah. Dia mengangkat telepon itu dengan nada biasa. "Halo, layanan darurat. Ada yang bisa saya bantu?" Namun, suara di ujung telepon itu berbeda. Bukan suara panik atau minta tolong, melainkan suara berbisik, hampir tak terdengar, tapi membuat bulu kuduk Dinda berdiri. Jam 3, waktunya, kata suara itu pelan, lalu telepon terputus tiba-tiba. Dinda menatap gagang telepon, mencoba memastikan apakah yang baru saja ia dengar itu nyata. Dia menggeser kursi dan memandangi layar, tapi panggilan itu sudah hilang. Nomor itu tidak tercatat. Di sistem ia mencoba menenangkan diri. Mungkin itu hanya seseorang yang iseng, atau sambungan yang salah. Tapi sesuatu di hatinya berkata lain. Beberapa menit berlalu, dan telepon berdering lagi. Nomor yang sama muncul di layar. Dinda menghela nafas dan mengangkatnya. Jam 3, waktunya. Suara itu terulang lagi, dengan nada yang lebih berat, lebih menyeramkan. Dinda terdiam. Suara itu bukan hanya kata-kata, tapi seolah membawa pesan yang tak bisa diabaikan. Seketika, lampu ruangan itu mati sejenak, dan saat menyala kembali, layar, komputer Dinda memunculkan sebuah pesan yang menakutkan. Panggilan terakhir, bersiaplah. Dinda merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke sekeliling ruangan yang kosong dan sunyi, bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tapi, panggilan jam 3 pagi itu baru saja dimulai. Setelah kejadian aneh pada panggilan terakhir di jam 3 pagi, Dinda masih duduk di kursinya dengan jantung yang berdebar kencang. Telepon yang tadi berdering itu seakan meninggalkan bayangan gelap di pikirannya. Tapi pekerjaan harus dilanjutkan. Jam di dinding menunjukkan pukul 3:05. Dia mencoba mengalihkan pikirannya dengan menjawab panggilan berikutnya. Namun, tiba-tiba telepon berdering lagi. Lagi-lagi nomor yang sama muncul di layar. Dinda ragu sejenak, tapi naluri. Kerjanya mendorong dia untuk menjawab. "Layanan darurat, saya Dinda. Ada yang bisa saya bantu?" Suaranya terdengar sedikit gemetar. Namun, yang terdengar bukan suara manusia biasa. Suara itu seperti terdengar dari jauh, bergetar dan tak jelas. Seperti orang yang sedang berbisik di tempat gelap yang jauh dari dunia nyata. Jam 3, datang.
Suara itu kembali berkata dengan nada dingin yang menusuk. Dinda memejamkan mata sejenak, mencoba mengendalikan dirinya. Siapa ini? Apa yang Anda maksud dengan jam 3 datang? Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara napas berat dan gemerisik, seperti ada sesuatu yang bergerak di latar belakang. Telepon terputus. Dinda duduk terpaku. Telepon berdering. Lagi, dan kali ini dia tidak berani mengangkatnya. Tapi layar terus bergetar, dan nomor itu terus muncul seperti sebuah peringatan yang tak bisa diabaikan. Dia merasa sesuatu sedang terjadi, bukan hanya sekadar prank atau salah sambung. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang mengancam. Malam semakin dalam. Rekan-rekannya mulai bergantian istirahat, meninggalkan Dinda sendiri di ruang itu. Di tengah kesunyian, suara itu kembali muncul, kali ini lewat pesan teks di layar komputer. Pesan itu berbunyi, jam 3 bukan waktu biasa. Jam 3 adalah waktu di mana batas dunia mulai menipis. Dinda membaca pesan itu berulang kali, berusaha mencari makna yang masuk akal. Tapi tidak ada penjelasan logis. Dia mencoba menghubungi nomor itu, tapi tidak bisa. Nomor itu tidak bisa dihubungi dari sistem call center, seperti menghilang dari dunia nyata. Dengan rasa penasaran yang berubah menjadi ketakutan, Dinda mulai mencari informasi sendiri. Dia membuka internet, mengetik jam 3 pagi, dan panggilan misterius di mesin pencari. Banyak cerita-cerita horor dan mitos tentang jam 3 pagi sebagai jam setan, waktu di mana dunia lain bisa berinteraksi dengan dunia manusia. Dinda terdiam sejenak, menyadari bahwa panggilan itu mungkin bukan sekadar kebetulan. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mengintai di balik panggilan itu. Dia tahu, malam ini, panggilan tak biasa itu baru saja membuka pintu menuju mimpi buruk yang belum pernah ia bayangkan. Dan panggilan itu belum berakhir. Pagi itu, setelah melewati malam yang penuh ketegangan, Dinda duduk di depan komputer dengan mata sembab dan rasa lelah yang sulit dihapus. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa kantuknya. Telepon aneh jam 3 pagi itu terus menghantuinya. Dinda memutuskan untuk mencari tahu siapa sebenarnya nomor yang selama ini terus menghubunginya. Dia mulai menelusuri jejak digital nomor itu, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan semua misteri. Namun, yang ia temukan justru semakin membuat bulu kuduknya berdiri. Nomor itu tidak terdaftar di database manapun. Bahkan di sistem internasional, nomor tersebut tampak seperti nomor yang tidak pernah ada. Dia mencoba menghubungi beberapa rekan di bidang telekomunikasi dan keamanan siber. Tapi mereka semua bingung. Mengatakan bahwa nomor itu bisa jadi adalah nomor virtual yang dibuat untuk menipu atau hanya sebuah entitas digital yang tak nyata. Dinda merasa semakin dalam ke dalam labirin yang tak berujung. Di tengah pencarian itu, dia mendapat sebuah pesan aneh di ponselnya. Pesan itu bukan dari nomor yang sama, tapi isi pesannya berhubungan. Jejak sudah mulai terlihat. Jangan biarkan panggilan itu menguasai. Pesan itu tidak memiliki pengirim yang jelas. Dinda berusaha mencari siapa yang mengirimnya, tapi nihil. Nomor pengirim juga tidak bisa dilacak. Dia bertanya-tanya apakah ini sebuah peringatan atau hanya bagian dari keanehan malam tadi. Dengan hati-hati, Dinda mulai mencocokkan nama-nama yang disebut dalam panggilan misterius sebelumnya. Ia mencoba mencari apakah nama-nama itu ada di dunia nyata. Dan ternyata, beberapa nama yang ia temukan dalam panggilan jam 3 pagi adalah nama orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan ada yang meninggal secara tragis dan belum terpecahkan. Dinda semakin yakin bahwa ini bukan permainan biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya sedang bekerja di balik panggilan itu. Dia merasa seperti sedang diikuti oleh bayangan tak terlihat yang terus mengintai dari kejauhan. Sore itu, ketika hujan mulai turun pelan, Dinda berdiri di depan jendela apartemennya, menatap keluar ke arah jalan basah. Hatinya dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Apa hubungan antara panggilan misterius jam 3 pagi dengan orang-orang yang sudah meninggal itu? Apa tujuan dari panggilan itu? Dan yang paling menakutkan, apa yang akan terjadi pada dirinya? Dinda tahu, malam berikutnya jawabannya mungkin akan datang.
dan ia harus bersiap menghadapi apapun yang menanti. Malam itu, Dinda merasa getaran aneh dalam hatinya. Sejak pagi, pikiran tentang panggilan misterius dan nama-nama yang ia temukan tidak berhenti menghantuinya. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar teka-teki. Ponselnya bergetar. Pesan masuk. Dari nomor tak dikenal. Isinya singkat tapi menakutkan. Korban pertama sudah jatuh. Dinda membeku. Ia tak tahu apa maksud pesan itu. Tapi perasaan buruk segera memenuhi dadanya. Tak lama setelah itu, layar ponsel menyala lagi dengan pemberitahuan berita. Salah satu nama yang pernah disebut dalam panggilan jam 3 pagi muncul di berita lokal. Seorang pria bernama Budi ditemukan tewas secara misterius di rumahnya. Polisi masih menyelidiki penyebab kematiannya, tapi ada sesuatu yang aneh. Dinda membuka foto pria itu yang terpampang di layar. Wajahnya tampak tenang, tapi ada bekas luka samar di lehernya yang tidak dijelaskan oleh polisi. Dinda merasakan sesuatu yang dingin merayapi punggungnya. Ia teringat pesan tadi malam yang mengatakan bahwa jam 3 pagi adalah waktu batas dunia menipis. Satu persatu potongan misteri mulai tersusun dalam benaknya. Kemudian, panggilan dari nomor yang sama datang kembali, tepat pukul 3 pagi. Kali ini suaranya lebih jelas, tapi tetap dingin dan berat. Korban pertama sudah jatuh. Selanjutnya, menunggu. Dinda berusaha melawan rasa takutnya. Kenapa kalian melakukan ini? Apa yang kalian inginkan dariku? Tidak ada jawaban, hanya suara napas panjang yang menggema. Malam itu, Dinda tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan nasib Budi dan apakah kematiannya ada hubungannya dengan panggilan itu. Keesokan harinya, di kantor, Dinda berusaha memberitahu rekan-rekannya. Tapi mereka menganggapnya hanya stres akibat kerja malam. Tidak ada yang percaya. Tapi, Dinda tahu, ini nyata. Panggilan misterius itu telah mengubah hidupnya. Dan sekarang, sebuah ancaman mulai mengancam siapa saja yang namanya disebut dalam panggilan. Dinda sadar, dia harus bertindak sebelum korban berikutnya jatuh. Namun, rasa takut dan ketidakpastian semakin membelenggunya. Ketika malam datang kembali, panggilan itu pun berdering. Dinda mengangkatnya dengan tangan gemetar. Ini bukan hanya panggilan darurat. Ini adalah sebuah kutukan, suara itu berkata. Dinda menelan ludah, tahu bahwa petualangannya baru saja memasuki bab yang paling gelap. Malam itu, Dinda duduk sendirian di ruang kerjanya. Penerangan hanya berasal dari layar komputer dan lampu meja kecil yang remang. Suasana sepi, tapi hati Dinda penuh kecemasan. Jam sudah menunjukkan pukul 2.45 pagi. Dia tahu apa yang akan datang. Telepon berdering tepat pukul 3 pagi. Dinda mengangkat dengan tangan gemetar. Jam 3, waktunya sudah tiba. Suara itu berbisik, sangat dingin dan menakutkan, berbeda dari panggilan-panggilan sebelumnya. Dinda mencoba menguasai diri. Apa yang kalian inginan dariku? Suara di ujung telepon berubah menjadi tawa seram, yang terdengar seperti bergema dari dalam lorong gelap. Kami sudah menunggu terlalu lama. Sekarang giliranmu. Dinda menelan ludah. Napasnya terasa berat. Ia tidak bisa memutuskan apakah harus tetap diam atau menjawab. Tiba-tiba, telepon mengeluarkan suara-suara aneh, seperti suara jeritan jauh yang bercampur dengan bisikan yang tak jelas. Ruangan seolah menjadi dingin, udara terasa berat dan menusuk kulit. Matanya menatap layar komputer yang tiba-tiba berkedip-kedip tanpa sebab. Dinda mencoba menutup telepon, tapi gagangnya seperti tersedot, tak bisa dilepaskan dari telinganya. Kenapa kau tak mau dengar? Kau harus ikut kami. Suara itu berbisik dengan nada memaksa. Panik mulai menguasai Dinda. Ia berusaha keras menarik gagang telepon dan akhirnya berhasil. Telepon terjatuh ke meja dengan bunyi keras. Tapi teror belum selesai. Lampu di ruang, kerja mati total, membuat ruangan menjadi gelap gulita. Dinda meraba-raba mencari ponsel, menyalakannya. Layar ponsel menampilkan pesan baru. Jika kau ingin selamat, jangan angkat telepon berikutnya. Tangan Dinda gemetar membaca pesan itu. Tapi telepon di meja berdering lagi.
Suaranya kini bukan lagi bisikan, tapi suara jeritan kesakitan yang menusuk jiwa. Dinda menutup telinganya, mencoba menenangkan diri. Tapi suara itu terus menggema, membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Ruangan terasa semakin sempit, dingin menusuk tulang. Dia tahu, ini bukan lagi panggilan biasa. Ini adalah peringatan yang datang dengan ancaman nyata. Malam itu, Dinda belajar satu hal penting. Ada batas antara dunia manusia dan dunia lain yang tak boleh dilanggar. Dan panggilan jam 3 pagi itu telah melangkah melewati batas itu. Setelah malam penuh teror yang tak bisa ia lupakan, Dinda merasa dirinya harus melakukan sesuatu. Ketakutan bukanlah jalan keluar, apalagi jika panggilan itu terus menghantuinya. Malam demi malam, suara itu kembali dengan ancaman yang semakin nyata. Pagi berikutnya, meski tubuhnya masih lelah, Dinda memutuskan untuk mencari jawaban. Dia mulai dengan mengunjungi perpustakaan kota, berharap menemukan buku-buku atau catatan yang mungkin menjelaskan tentang kutukan jam 3 pagi, yang selama ini terdengar hanya dari cerita-cerita horor. Di sana, Dinda bertemu dengan seorang pustakawan, tua bernama Pak Arman yang terlihat ramah tapi misterius. Setelah mendengar cerita Dinda, Pak Arman mengangguk pelan dan berkata, "Banyak cerita lama tentang jam 3 pagi. Konon, waktu itu adalah jam arwah gentayangan." Pak Arman kemudian mengeluarkan sebuah buku tua yang hampir usang. Ini catatan dari nenek moyang kita. Ada mitos tentang jam 3 yang disebut jam iblis, saat batas antara dunia manusia dan alam lain melebur. Dinda membaca dengan saksama, menemukan kisah-kisah tentang orang-orang yang menerima panggilan takdir pada jam itu. Mereka yang menerima panggilan itu sering menjadi korban atau bahkan hilang tanpa jejak. Pak Arman memperingatkan, kalau kamu sudah mendapat panggilan seperti itu, kamu harus berhati-hati. Ada cara untuk menolak panggilan itu, tapi bukan hal mudah. Dinda bertanya, "Apa caranya?" Pak Arman tersenyum kecil. Ada ritual lama yang hanya bisa dilakukan saat malam bulan purnama. Tapi itu berisiko besar. Dinda menelan ludah. Ini bukan hanya soal panggilan telepon biasa. Ini tentang sebuah dunia lain yang selama ini tak terlihat, tapi nyata. Sebelum pulang, Pak Arman memberikan sebuah kalung dengan liontin kecil berukir simbol aneh. Ini untuk perlindungan. Jangan lepas saat malam. Di perjalanan pulang, Dinda terus memikirkan langkah berikutnya. Apakah ia harus mengikuti ritual itu dan berhadapan langsung dengan kekuatan gelap? Ataukah menghindar dan membiarkan kutukan itu terus membayangi hidupnya? Malam semakin dekat, dan Dinda tahu bahwa waktu terus berjalan. Panggilan jam 3 pagi tidak akan menunggu. Dia harus siap, entah dengan cara apapun. Malam bulan purnama itu datang dengan tenang, namun hati Dinda bergejolak. Setelah berbicara dengan Pak Arman dan belajar tentang ritual yang bisa menolak kutukan panggilan jam 3 pagi, Dinda merasa berat, tapi tak punya pilihan lain. Ia harus menghadapi rahasia yang selama ini tersembunyi di balik angka 3 yang menakutkan itu. Dinda mempersiapkan diri sesuai petunjuk Pak Arman. Ia mengenakan kalung dengan liontin kecil berukir simbol aneh yang diberikan sang pustakawan. Di tangan Dinda ada buku tua yang berisi ritual kuno dan doa-doa yang harus diucapkan saat jam 3 pagi tepat. Waktu terus berjalan. Detik demi detik mendekat ke jam 3. Dinda duduk di tengah ruangan dengan lilin kecil yang menyala lembut di sekitar dirinya. Suara angin malam menembus jendela yang sedikit terbuka. Ketika jarum jam menyentuh angka 3, udara seolah berubah, ruangan menjadi dingin, bahkan udara yang masuk dari jendela terasa seperti desah napas yang tak terlihat. Dinda mulai membaca mantra-mantra yang tertulis di buku tua itu dengan suara pelan tapi tegas. Setiap kata yang diucapkan terasa berat, seperti memanggil sesuatu yang sudah lama terkurung dalam kegelapan. Tiba-tiba, bayangan-bayangan tipis mulai muncul di sudut ruangan. Mereka bergerak perlahan, seperti sosok samar yang menatap Dinda dengan mata kosong. Dinda tidak mengalihkan pandangannya. Ia terus membaca, walau rasa takut mulai merayap ke dalam tubuhnya. Sosok-sosok itu semakin jelas,
dan suara bisikan mulai terdengar, mengikuti setiap kata yang keluar dari mulut Dinda. "Apa yang kalian inginkan?" Suara Dinda sedikit bergetar. Salah satu bayangan mendekat, dan tiba-tiba suara itu bergema di ruangan. Jam 3 bukan hanya waktu, ia adalah gerbang antara dunia manusia dan dunia kami. Kami terperangkap di sana, mencari jalan keluar. Dinda menghela napas, mencoba memahami makna itu. "Kenapa kalian menghubungi aku? Apa yang harus aku lakukan?" Bayangan itu menjawab dengan lirih. "Kamu terpilih untuk menjadi perantara. Jika kamu menolak, lebih banyak jiwa akan tersesat. Tapi jika kamu menerima, kamu harus siap menghadapi konsekuensi." Dinda merasakan beban berat di dadanya. Ini bukan hanya soal menyelamatkan diri, tapi juga menyelamatkan mereka yang terjebak dalam lorong waktu yang gelap itu. Malam itu, Dinda belajar sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi. Jam 3 pagi bukan sekadar waktu, tapi sebuah misteri yang menghubungkan dua dunia. Dan kini, dia harus memilih jalan mana yang akan diambil. Malam itu tiba dengan ketegangan yang menyesakkan dada. Dinda sudah berada di ambang batas, antara dunia yang dikenal dan dunia yang tak kasat mata. Setelah mengetahui rahasia di balik jam 3 pagi, kini saatnya menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Dia duduk di tengah ruangan, lilin-lilin kecil berkelap-kelip mengelilinginya, sementara buku ritual terbuka di depan mata. Jarum jam hampir menyentuh angka 3. Setiap detik yang berlalu membawa Dinda semakin dekat dengan ujian terberat dalam hidupnya. Saat jarum jam menyentuh angka 3 tepat, suhu ruangan langsung turun drastis. Angin dingin berhembus deras dari sudut-sudut kamar, membawa bisikan-bisikan seram yang menggema tanpa henti. Bayangan-bayangan gelap muncul dari sudut ruangan, berputar dan melayang dengan gerakan seperti kabut hitam yang mengancam. Mereka datang untuk menuntut sesuatu yang selama ini hilang. Kebebasan dari dunia terlarang. Dinda menahan napas, menguatkan diri. Ia mulai melantunkan mantra yang diajarkan Pak Arman, dengan suara yang gemetar tapi penuh tekad. Kata-kata itu melayang di udara, menahan bayangan yang semakin mendekat. Bayangan itu menyerang dengan kecepatan luar biasa, mencoba menguasai tubuh Dinda dan menariknya ke dalam kegelapan. Namun, kalung pemberian Pak Arman berkilauan, memancarkan cahaya redup yang mulai menolak serangan bayangan itu. Dinda merasakan tenaga baru mengalir dari dalam dirinya, energi yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Ia melawan dengan sekuat tenaga, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk mereka yang terperangkap di antara dunia ini. Pertarungan itu terasa abadi, antara terang dan gelap, hidup dan mati, harapan dan kehancuran. Saat mantra terakhir diucapkan, bayangan itu mulai memudar, satu persatu. Suara bisikan berubah menjadi raungan kesakitan, lalu hening yang menyakitkan. Lampu kembali menyala, suhu ruangan normal, dan keheningan menguasai. Dinda terengah, tubuhnya lemas, tapi hatinya penuh dengan kelegaan yang luar biasa. Pertarungan terakhir, itu telah usai. Tapi Dinda tahu, perjalanan ini meninggalkan bekas yang tak akan hilang begitu saja. Dia telah membuka pintu dunia yang selama ini tersembunyi. Dan sekarang, dia adalah penjaga yang harus menjaga batas antara dua dunia itu. Setelah malam pertarungan yang melelahkan dan penuh ketegangan, Dinda merasa ada kedamaian yang aneh menyelimuti dirinya. Namun, ia tahu kedamaian itu bukan akhir. Ini hanya jeda sebelum babak terakhir dimulai. Malam itu, pukul 3 kembali menjadi saksi. Telepon di meja Dinda bergetar, namun kali ini berbeda. Nada deringnya pelan dan panjang, seperti panggilan yang mengundang, bukan mengancam. Dinda mengangkat telepon dengan tangan mantap, meskipun jantungnya masih berdebar kencang. Ini adalah panggilan terakhir. Suara di ujung telepon berkata dengan nada yang tenang tapi berat. Dinda menarik napas dalam, "Aku sudah siap. Apa yang harus aku lakukan?" Suara itu tidak langsung menjawab. Ada keheningan sejenak sebelum akhirnya berkata, "Tugasmu belum selesai. Kau harus menjaga batas agar tidak ada yang tersesat seperti dulu." Dinda menutup mata, mencoba menyimpan kekuatan yang masih tersisa dalam dirinya. "Aku mengerti.
Aku akan menjaga ini, apapun yang terjadi. Tapi ingat, suara itu berlanjut. Jika kau lelah, panggilan ini akan datang lagi. Dan kali ini, tidak ada lagi kesempatan kedua. Dinda menggenggam gagang telepon dengan erat, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tak akan pernah membiarkan kegelapan menang. Setelah menutup telepon, ia melihat keluar jendela. Bulan purnama sudah mulai meredup, dan udara malam terasa lebih ringan. Meski ancaman masih mengintai, Dinda tahu satu hal pasti. Dia tidak lagi sendirian. Ia telah menjadi penjaga antara dua dunia, dan panggilan terakhir itu adalah awal dari perjalanan baru yang harus ia jalani dengan keberanian. Malam itu terasa berbeda. Udara dingin menusuk tulang, tapi Dinda tahu ini bukan dingin biasa. Ini adalah malam terakhir dari perjuangannya. Malam yang menentukan apakah ia akan bertahan atau harus kehilangan sesuatu yang amat berharga. Jam sudah menunjukkan pukul 2.55 pagi ketika Dinda duduk di ruang tamu, bersiap menghadapi panggilan yang tak pernah ia inginkan. Kalung pemberian Pak Arman masih tergantung di lehernya, bergetar pelan seperti mengingatkan bahwa waktu terus berjalan. Suasana sunyi, hanya suara detik jam yang menggema dalam ruang. Detik-detik itu terasa seperti perjalanan panjang yang menunggu klimaksnya. Jam 3 tiba. Telepon berdering dengan suara tajam yang menusuk jiwa. Dinda mengangkat dengan tangan yang gemetar, namun matanya penuh tekad. Ini adalah fajar baru atau kematian. Suara di ujung telepon berkata tanpa basa-basi. Dinda menarik napas dalam-dalam. Aku siap menghadapi apapun, asalkan aku bisa selamat dan melindungi mereka yang tak bersalah. Suara itu bergema. Untuk hidup, kau harus rela kehilangan. Apa yang rela kau korbankan? Pertanyaan itu menembus hati Dinda. Ia tahu, ini bukan hanya soal pertarungan melawan bayangan atau kutukan. Ini soal pengorbanan terberat dalam hidupnya. Bayangan gelap mulai muncul lagi di sekeliling ruangan, mengitari Dinda dengan gerakan lambat dan mengancam. Kalung di lehernya memancarkan cahaya terang yang perlahan mengusir bayangan itu. Tapi energi Dinda semakin melemah. Dengan suara hampir berbisik, Dinda berkata, "Aku rela kehilangan kebebasanku, asal mereka yang tak berdosa bisa hidup tenang." Seketika, ruang itu dipenuhi cahaya putih yang menyilaukan. Bayangan gelap menghilang, dan keheningan kembali. Ketika cahaya mereda, Dinda tergeletak lemas di lantai. Tubuhnya melemah, tapi matanya terbuka dengan keteguhan. Dia telah melewati fajar baru. Namun, sesuatu hilang bersamanya. Kebebasan untuk menjalani hidup seperti dulu. Dinda kini menjadi penjaga yang terikat oleh dunia lain, terpisah dari kehidupan. Normalnya, masa depan penuh tanda tanya. Apakah ia bisa terus bertahan? Atau akhirnya terperangkap selamanya? Fajar baru telah datang, membawa harapan sekaligus pengorbanan yang tak pernah dibayangkan.